Bukan Yesus. Masya Allah. Dari tadi saya kan ngomong-ngomong dari berhala saya di sini. Iya, silakan Bang. Oke. Tadi saya menangkapi Bang Juma juga yang tadi. Oke. Gini Bang Juma, sebenarnya saya naik di sini bukan dasar daripada hal yang lain. Ya. Saya itu kadang bingung ngadapin saudara muslimin dalam berdiskusi. Ya, kadang ilmunya itu pelin-pelan, sebentar begini, sebentar begitu. Ya, Isa dia menarasikan imannya. Dia itu kadang membawakan Isa itu setara dengan Yesus, sama dengan Yesus. Tapi sebentar lagi dia tuh melecehkan dan menghina, merendahkan namanya Yesus. Jadi yang saya mau tanya ke Bang Juma, kalau standar yang sebenarnya dalam keimanan orang Islam, apakah Yesus dan Isa itu sama? Jadi gini, Yesus itu adalah tokoh fiktif yang kebetulan ada kesamaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya. Apa yang diterima dari Allah, dari Bapa, itu yang disampaikan. Nabi Isa juga begitu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Jadi apa yang dikatakan kemudian Nabi Isa itu semua adalah atas perintah Allah. Tidak ada yang dikarangnya sendiri. Itulah Nabi Isa. Ketika ditanya oleh Allah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa tidak pernah kemudian mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Nah, artinya dalam posisi ini sebagai penyampai firman, Yesus, Isa sama. Itu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Al-Quran mengatakan itu. Biiznillah, biiznillah. Atas izin Allah. Semua yang ia lakukan atas izin Allah. Yesus membangkitkan orang mati. Nabi Isa membangkitkan orang mati. Atas izin Allah. Dalam perspektif ini sama. Nah, kenapa muncul Yesus? Karena digunakan oleh orang Roma. Yahudi pakai enggak? Enggak. Mereka menggunakannya hanya ada di kitab tafsir mereka, namanya Talmud. Sedangkan Yesus ini bukan miliknya orang Roma. Yesus ini adalah utusan untuk Yahudi. Maka Yesus yang Anda gunakan adalah fiktif. Nabi Isa adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dialog berlangsung. Ketika Anda mendudukkan Yesus yang asli, dalam arti kata yang datang di tengah-tengah Bani Israel, maka itu adalah Nabi Isa. Tapi ketika Anda mendudukkan Tuhan Anda bernama Yesus, itulah makhluk yang datang kepada penulis-penulis Bible yang bintang timur itu. Berarti dalam hal ini ada dua Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah Yahudi dan Yesus yang datang di tengah-tengah Romawi. Kristen mengkawinkan dua Yesus ini menjadi satu. Seperti itu. Makanya Yesus itu kadang menjadi musuhnya Kristen. Kadang menjadi temannya. Pada saat apa Yesus menjadi musuhnya Kristen? Pada saat kita dudukkan dan kita ambil data-data pada saat penginjilan. Pada saat kapan Yesus itu menjadi temannya Kristen? Pada saat makhluk datang mengaku Yesus kepada Paulus di Pulau Patmos juga. Baru berteman lagi di situ. Karena memang dua tokoh ini berbeda, tapi digabungkan menjadi satu. Makanya endingnya ketika di akhir zaman, pada hari kebangkitan, Anda datang kepada Yesus. Karena Yesus yang ada di pihak kalian itu sudah ada di tempatnya. Finar, di dalam neraka, Yesus yang itu. Yang tinggal ini cuma Yesus yang anak Maria ini. Anda datang, Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bos? Bro, dulu kami bermujizat pakai namamu loh. Please, akui kami di hadapan Bapa. Apa kata Yesus? No. Aku tidak mengenal kamu. Kamu itu pembuat kejahatan. Penyahlah daripadaku. Itu yang terjadi, Bung. Itu yang terjadi. Itu di Al-Quran juga diterangkan hal yang sama. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin.
Pada saat hari kiamat manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka. Dan yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Ini fakta. Al-Quran mengatakan itu. Mungkin Anda bisa menolaknya, tapi Yesus menceritakan. Yesus diceritakan di dalam kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Jadi Kristen ini mau kemana kira-kira? Sudah ada endingnya. Contoh misalnya nih, kami beriman kepada Rasulullah. Umat Islam beriman semuanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di dalam Al-Quran kemudian misalnya ada tertulis, dan Nabi Muhammad akan mengusir orang-orang yang mempersaksikan dirinya sebagai Nabi. Bukankah kami bersalawat pakai namamu? Bukankah kami melakukan pengajaran pakai namamu? Bukankah kami? Tapi Nabi Muhammad tertulis di sana. Tapi pada saat itulah Nabi Muhammad berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hanya orang Islam gila yang masih mau kemudian mengikuti ajaran yang seperti itu. Karena sudah nyata-nyata ada dituliskan, mau ada pengusiran dari beliau. Masa kami masih mau ngemis-ngemis sama beliau? Ternyata itu salah, maka kami cari yang benarnya. Sama seperti Kristen, tapi karena sudah kudu terlanjur jatuh cinta kepada makhluk yang ngaku Yesus ini, maka uraian Yesus yang asli pun dianggap sebagai hanya omong kosong belaka. Betapa banyak orang Kristen yang sudah kita ajak diskusi. Bung, Matius 7 Anda diusir. Oh no. Yang diusir di situ adalah umat Islam, pengikut Nabi palsu. Coba, gila enggak tuh? Oh, yang diusir di situ adalah bukan Kristen. Nggak ada Kristen tertulis di situ. Gila enggak tuh? Yang diusir di situ adalah orang-orang yang mengaku Kristen tapi melakukan kejahatan. Wow. Jelas-jelas tertulis, pada hari itulah, pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Tapi pada saat itulah aku Yesus berterus terang. Ini keterangan sudah sangat jelas. Tapi sayang sekali, saudara sudah Kristen lebih mencintai dogma, lebih mencintai ajaran nenek moyang daripada cinta kepada insting yang Tuhan berikan berupa akal dan kalbu. Itu sayangnya itu di situ. Sehingga hanya sebagian kecil dari mereka ini yang mendapatkan hidayah. Karena mereka menutup hati, mereka menutup akalnya. Mereka lebih cinta karena dia melihat bahwa Kristen itu enak. Ibadah sekali seminggu itu pun tak ada kewajiban. Datang juga hanya menyanyi, pejamkan mata, bernyanyi ria, mengingat kepada sembahan, memuji-muji, mati masuk surga. Itu aja yang dalam pikirannya. Tapi untuk mencari akarnya saja, proses perintah ibadah hari Minggu saja, mau sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan pernah ditemukan. Tapi mereka asik aja. Asik aja. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setanlah yang menjanjikan mereka. Setanlah yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Apa buktinya? Tipuan belaka. Diusir. Berarti selama ini kalian tertipu. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah orang-orang makhluk yang seburuk-buruknya makhluk. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya makhluk? Sudah dikatakan api itu panas, udah dikatakan air mendidih itu panas, udah dikatakan siang itu panas. Tapi mereka tidak mau percaya. Mereka tetap saja tidak mau bergeming. Maka apa yang terjadi? Mereka lebih buruk dari hewan.
Hewan masih mending. Mereka tidak tahu membedakan karena tak punya akal. Mereka punya akal, tapi tak mau peduli. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun, la yaqilun. Nah itulah saudara-saudara. Jadi kami umat Islam ini cuma memberi peringatan. Kenapa kita disandingkan antara Islam dan Kristen? Karena Allah masih menginginkan ya kasihnya itu tercurahkan kepada kalian. Berbanggalah, senanglah umat Islam mendebat kalian. Kami tidak mendebat Hindu, tidak mendebat Buddha, entah apa di balik rahasia itu. Tapi ketika kita berdebat dengan umat Kristen, itu bukti bahwa Allah masih memberi ruang kepada orang Kristen untuk selamat. Karena kalau umat Kristen itu mau berdialog dengan jujur, ya, maka pasti hidayah itu akan datang. Yesus jelas-jelas mengatakan, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, yang akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Itu kan? Kata Yesus. Yohanes 16 nomor 13. 14, roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Yesus pergi, proses berlanjut, plak terangkat naik. Kita menunggu dong roh kebenaran itu datang. Yang datang Paulus, orang yang mengawali dengan pembangkangan, pembunuhan, pembantaian, mengatakan firman Tuhan sampah skubalon, tinja, tidak ada yang dibenarkan karena melakukan perintah Tuhan. Tiba-tiba menjadi pembawa roh kebenaran, cuplis. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Yesus habis dimaki di perjanjian baru. Berarti bukan ini yang memuliakan, di situ bukan. Bayangkan aja, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu memuliakan. Itu memuliakan. Oh, tak mungkin. Begitu Nabi Muhammad SAW itu datang, begitu dia datang, Nabi Muhammad hanya memuliakan beliau. Sejak dari datangnya Roh Kudus kepada ibunya, sudah dimuliakan. Innama ana rasulu rabbik diahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Memuliakan beliau. Ini para penulis memuliakan apanya? Mamanya belum juga hamil berapa bulan sudah mau diceraikan sama tunangan. Lahir di kandang binatang. Apa-apaan? Mana yang dimuliakan? Begitu besar nggak pernah memanggil ibu kepada ibunya, selalu panggil wahai perempuan, wahai perempuan. Mana mulianya? Begitu beliau berdakwah, yang ada diludahin, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditonjok, ditombak, digantung, dibunuh. Ini yang dikatakan dimuliakan. Habis gitu nggak selesai. Begitu dia sudah pergi, masih aja diajarkan ajaran yang aneh-aneh. Theos datang mengambil rupa manusia, sama dengan manusia, taat sampai mati, bahkan mati taat sampai di atas tiang salib. Apa-apaan yang kayak gitu-gitu coba? Ini penghinaan. Duduk setara dengan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan Elohim Esa, maka Esa juga Yesus. Apa? Sementara ketika dia datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu dia pergi, Yesus juga Esa, Allah juga Esa. Yesus itu Alfa dan Omega, dialah akhir dan awal. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali dia. Dari dialah segala sesuatu diciptakan. Apa ini? Kok bisa beda jauh dengan ajaran yang asli? Hah? Dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku.
Yohanes 8:42. Di dalam pengajaran yang setelah dia terangkat ke langit, muncul ajaran yang baru. Dia datang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri, tidak menyetarakan dirinya dengan Elohim, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, setara dengan manusia, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang. Apa? Laung dia datang, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Filipi 2, dia datang, dia sendirian datang mengambil rupa manusia. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus mengatakan, aku datang loh, menjadi manusia loh, bukan atas kehendakku sendiri loh. Yohanes 8:42. Begitu dia terangkat ke langit, muncul pengajar yang jauh lebih hebat. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, setara dengan manusia. Jadi siapa yang mengambil rupa, siapa yang mengosongkan diri? Dia sendiri. Harusnya kalau ajaran itu betul, Filipi 2 itu betul, harusnya Yesus mengiyakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mengosongkan diri menjadi manusia. Tapi dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku loh. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhanku yang telah mengutus aku. Cobalah teman-teman ya, jangan cuman pergi ke gereja, bayar perpuluhan, habis itu dengar dogma gereja, pulang, tidur, mabok, Si Juma babi. banyak bacot. Alah. Juma orang bodoh. Bentar dulu, Andre, bentar dulu. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi itu aja Bang. Filipi mengatakan di Filipi 2. Filipi 2 mengatakan Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia dan taat sampai di atas tiang salib. Manusia mana ini? Yesus kan? Tapi kenapa dalam Yohanes 8:42 aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Mana yang betul? Yesus atau makhluk yang datang membisikkan Paulus? Yang betul yang mana? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1:11, Injil yang aku ceritakan ini bukan Injil yang kuterima dari manusia, tapi Injil yang kuterima dari Yesus. Kapan Yesus mengajarkan itu? Kalau Yesus yang anak Maria, kalau Yesus yang datang kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan urusan Tunjukkan saya. ayatnya Juma biar bisa dibaca. Jangan banyak bacot lo. Ya. Kau itu ceramah nggak ngaur loh. Yohanes Nyimak lah. 8. Kau itu kau jadi bikin Kau. gaduh, kau nanti dikasih naik kau bikin gaduh. Yohanes 8 Bung, Anda baca Yohanes 8 nomor 42. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak Tuhannya kan. Nah, Paulus berbeda lagi. Paulus di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam keadaannya sebagai Elohim, tidak mempertahankan sebagai Elohim itu sendiri, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Mana yang betul? Elohim sendiri yang datang jadi manusia, atau Elohim sendiri yang berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus, sehingga muncul pengakuan sang ciptaan ini, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Mana yang betul? Oke, gini kita Boleh dulu Bang bertanya Juma. enggak? Juma, boleh enggak bertanya? Bentar. Nanti habis saya nanti enggak pala panjang-panjang saya. Aku juga mau ada urusan. Ya, dan saya bentar ya, maaf ya. Aku mau ada sebenarnya masalah ini kan sama Bang Juma ini terkait dengan diskusi-diskusi kita lintas agama. Jadi saya mau mendapatkan poin dari Bang Juma, standar pemahaman iman, ilmu yang dibawakan oleh saudara-saudara Muslim dalam diskusi terkadang bikin saya pusing. Sebentar begitu. Yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kalau menurut Bang Juma, apakah Yesus yang ada di dalam Bible itu adalah sama dengan Isa? Kalau Yes, memang sama, ya. kenapa orang-orang saudara Muslim masih selalu
membawakan narasi-narasi selalu merendahkan Yesus. Kalau memang Ya. Yesus yang ada dalam Bible itu tidak Isa, tidak apa-apa, kami tidak mau. Jadi kami mendapatkan poin alur Yes. apa yang harus kami hadapi untuk Pertanyaan yang mantap. alur apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi apologet Muslim. Gitu loh. Oke, baik. Bentar coba, biar nanti kalian menanggapi aja. Jadi Oke, banyak narasi silakan. di saat saya tanyakan, oke. Dia kan udah bernarasi tuh bahwa Yesus itu terlalu direndahkan dalam bahasa dia. Oke, kan kamu tanya, apakah dalam imanmu kamu mengimani Yesus itu adalah sebagai Isa? Tidak. Dengan lantang mengatakan tidak. Oke, bagus. Itu saya hargai, itu iman dia. Tapi di satu sisi, di saat nanti kami menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu tidak disalib. Yesus itu terangkat ke langit. Apa hubungannya lagi gitu loh Bang Jumat. Jadi maksudku cobalah jelaskan dulu kepada kami, kasih standar yang benar bagi kami untuk menghadapi saudara muslim yang selalu memakai standar ganda, sebentar begini, sebentar begitu. Silakan Bang Jumat, terima kasih. Oke, baik. Mantap. Yang pertama, Anda menuduh Islam merendahkan Yesus. Boleh tunjukkan fitnahan itu mana? Kami merendahkan Yesus. Bagaimana ini contohnya? Ini topik ini aja udah sebenarnya merendahkan. Anda merujuk Yesus itu Oten menyembah Lucifer. Kalau yang namanya Oten, Kristen menyembah Lucifer, ya. Ya. Mungkin konsep Anda memahami Lucifer di bintang timur itu mungkin berbeda dengan pemahaman oleh tokoh-tokoh para Kristen, berbeda. Ya, Jadi di bahasa dasar-dasar Inggrisnya iman itu, itu Pak. kan sudah Di ada bahasa Inggrisnya masing-masing. Ya, sudah ada masing-masing. Ada porsinya. Jadi ada batas-batasan. Mungkin Bang Jumat tidak memahami bagaimana di kitab Perjanjian Lama dikatakan Lucifer itu adalah iblis. Nah, di kitab Perjanjian baru di Wahyu dikatakan dia adalah bintang timur adalah Yesus. Ada beberapa ilmu yang harus kita pahami tentang sana. Jadi jangan dikit-dikit kita itu Yesus itu iblis. Jadi yang Anda maksud Yesus yang mana lagi yang iblis gitu. Oke, Anda berarti tidak mendengarkan saya dari tadi. Jadi Isa itu di luar garis. Isa hanya ributnya dengan Bani Israel. Kami dan Bani Israel yang ribut, bukan Kristen. Kristen ini garis luar. Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul, ditolak, bahkan berusaha untuk dibunuh oleh mereka. Allah menyelamatkan Nabi Isa, selesai perkara. Antara Islam dan ributnya itu di mana? Antara kami dengan Yahudi tak ada masalah. Kami tidak pernah ributkan lagi antara keturunan orang-orang yang mau membunuh Nabi Isa dan kami umat Islam yang menerima pemberitaan itu tidak pernah ribut tentang itu. Adem kami, adem. Kenapa Nabi Isa pun ditolak oleh mereka? Lalu Tapi bagaimana ada ayat Maryam 33 Juma? Sabar dulu, sabar Jelaskan. dulu. Jelaskan Sabar dulu. Nggak ada hubungannya Maryam. Dari bisa kita dapat ini Gak ada hubungannya. Tiba-tiba di Indonesia muncul Kristen. Kristen ini apakah keturunan Nabi Isa? Apa keturunan Nabi Isa? Umat Nabi Isa? Bukan. Lalu kenapa kami mengatakan tentang Oten menyembah Lucifer? Karena orang Kristen yang bukan pengikut Nabi Isa masuk ke ranah jantung pertahanan umat Islam. Apa itu? Bible-nya secara terstruktur kemudian mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk mengajarkan ajaran penyembahan kepada makhluk yang bernama Yesus. Nah sekarang kenapa kami beraksi? Karena setelah kami belajar Bible, ternyata Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah oknum yang berbeda. Mau bukti? Sabar. 10 detik. Kumpulkan orang-orang hebatnya orang Kristen di Indonesia ini, hadapkan dengan Bang Suma. Penjarakan Bang Suma kalau orang-orang Kristen Indonesia mampu menunjukkan pada masa penginjilan Yesus, Yesus pernah mengaku sebagai bintang timur. Penjarakan saya selama mungkin supaya saya tidak keluar-keluar lagi. Kalau ada. Oke. Gini Pada aja, masa Juma. penginjilan Yesus ada nggak Yesus mengaku bintang timur? Oh, di Tunjukkan ke saya. Bentar. Jadi biar saya dapat Silakan utuh Pak. Hanya itu yang saya minta. Oke. Silakan. Jadi gini Bang Juma, pertanyaan saya nggak pernah lama-lama lagi ya, mau ada urusan. Ya. Jadi gini, kalau menurut Bang Juma, apa yang tertuang di dalam Bible kami tentang Yesus? Berarti itu bukan Yesus yang Anda maksud tentang Isa ya? Di dalam kitab saudara itu ada 2 Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus bintang timur. Itu adalah oknum yang berbeda. Oke. Jadi gini Bang Juma. Jadi kalau Anda mau pilih-pilih
mana perkataan Yesus yang asli, mana perkataan Yesus yang bukan? Yang asli itu yang masa penginjilan. Ketika sebelum dia terangkat ke langit, itulah Yesus. Yang datang kepada pengarang-pengarang kitab saudara itu bukan Yesus, tapi makhluk yang mengaku Yesus. Oke, berarti kalau merujuk pada Bible ini, Anda mengakui bahwa Yesus ada yang asli dalam Bible ini, berarti Anda mengaku bahwa Yesus itu mati dan bangkit hidup kembali ya? Yesus yang asli tidak mati dan tidak bangkit. Yesus yang asli tidak disalib di kitab saudara. Oke, saya bacakan dari 1 ya. Ya, silakan. Coba Anda simak dulu ayat ini. Apakah ini Yesus yang asli atau bukan ya? Silakan. Di Matius 28, Matius 26 ayat 28 ya, berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini Yesus di waktu melakukan perjamuan kudus yang terakhir dengan murid-muridnya. Kalau menurut Anda ini Yesus yang asli berkata atau siapa? Kalau itu asli, yang dikatakan darah di sana anggur, Pak. Kalau itu asli, yang dikatakan daging di sana roti, Pak. Akulah roti. Mana darah di situ? Bukan, ini kan dia diperumpamakan, dia itu tafsiran. Jadi Itu bagaimana tafsiran. di sana? Nggak, bentar dulu. Ini kan ibaratnya perjamuan kudus. Ini memperingati bagaimana hari terakhir Yesus itu akan menjalani kodratnya sebagai penebusan, ya. Jadi yang saya tanyakan Bang Juma, menurut Anda ini Yesus yang asli apa bukan? Yang berfirman Ini ucapannya Yesus, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ apa? Anggur? Atau darah yang memang di tiang salib? anggur yang disuguhkan anggur Bang Juma. Ya. Tapi apa hubungannya dengan tiang salib? Dalam artian ini diperumpamakan anggur ini Siapa adalah darah. yang mengatakan ini Inilah perumpamaan? darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini yang mengatakan ini adalah darah di atas salib siapa? Gini sebenarnya Bang Juma, pertanyaan saya itu apakah ini Yesus yang asli atau bukan gitu loh? Ini Yesus yang asli. Yang asli. Yang asli ini. Jadi cara Anda mendeteksi mana perkataan Yesus asli dan tidak itu di mana? Saudara, ini sama-sama Anda mencarinya itu di dalam Injil juga. Saudara, tradisi Yahudi ketika mereka kemudian melakukan upacara, mereka selalu menggunakan anggur dan juga roti. Oke, kesimpulannya aja Bang Juma, Kesimpulannya Yesus tidak mengatakan salib di sini. Ini orang Kristen kemudian mengartikan ini pembunuhan di atas tiang salib. Iya, gini Bang Juma. Kalau dari Anda kan sebagai tokoh di dalam apologet di API ya. Jadi aku mau menemukan standar yang bisa saya pahami tentang Islam. Soalnya saya pusing ngadapin orang yang sebentar begini, sebentar begitu. Jadi kalau menurut Anda sebagai pucuk pimpinan ya, bagaimana Anda memahami apakah Yesus yang ada dalam Bible ini adalah Yesus itu adalah Isa yang dalam Quran, ya atau tidak? Itu aja. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Nabi Isa, Yesus itu berbeda. Isa datang kepada Bani Israel. Adapun Yesus yang diceritakan ini, camkan baik-baik. Matius ditulis bukan muridnya Yesus. Yohanes ditulis bukan muridnya Yesus. Lukas, Markus bukan muridnya Yesus. Ini semua hasil penyelidikan. Berarti yang mereka selidiki ini siapa? Dia menyelidiki hasil cerita tentang oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel bernama Yeshua HaMashiach atau Iso, Miriam atau Isa putra Maryam. Oke. Berarti Bible kami itu tidak ada sangkut pautnya dengan Quran ya, tidak ada hubungannya tidak ya. Bahwa ada di sini hubungannya, terima cerita kasih Bang itu Juma. nggak ada. Jadi seluruh saudara-saudara muslim yang termasuk orang-orang yang masuk di bagian apologet, pahami bahwa apa yang tertulis dalam Bible orang Kristen itu bukan Isa. Dicamkan. Jadi kita tidak boleh balik lagi diskusi, beributi yang namanya Bang Juma izin kasih tahu juga LAI kalau mau menerjemah jangan pakai nama Isa, oke? Enggak, bukan cuma nama Isa aja. Jadi tidak ada istilah kita peributkan lagi. Semua istilah yang muncul, istilah-istilah yang muncul
istilah-istilah yang muncul yang berasal dari jangan cuma Ayo Nabi. Mayor, kampanyekan kepada LAI. Ya, Silakan. jangan cuma Nabi Isa yang dihapus, Yesus masih disebut sebagai anak Allah. Jangan cuma Nabi Isa dihapus, kemudian masih menggunakan kata Alkitab. Itu sama halnya meludah ke atas, jatuhnya ke hidung kembali. Gitu, Saudara Mayor. Oke, jadi saya kasih approach sama Bang Juma. Ini satu titik temu yang luar biasa ya Bang Juma ya. Jadi untuk kedepannya marilah kita saling membahas keimanan kita. Kalaupun ada mau tanya tentang iman kita dijawab. Jangan menjelaskan iman orang, ya, karena sudah jelas-jelas. Aku juga selama aku diskusi dengan saudara Muslim, saya lihat, saya berpikir kok jauh berbeda, tidak yang sama, tidak yang sama. Yesusnya berbeda, apanya berbeda, Nabi-nya berbeda. Jadi tidak akan jumpa. Jadi percuma kita diskusi bolak-balik, gontok-gontokan, kuat leher putus. Tidak ada artinya Bang Juma. Marilah kita saling mengedukasi untuk kebenaran. Itu aja pesan diskusi Bang Juma. Tapi untuk jawabannya Bang Juma ini sangat saya apresiasi. Sekali lagi saya aplaus. Sekali lagi saya katakan kesimpulannya, Yesus bukan Isa. Terima kasih Bang Juma. Ya, selamat malam dan Bentar dulu Mayor, Iya. jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Kami memang umat Islam itu dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kemudian menerjemahkan Al-Qur'an, khususnya di Indonesia. Nabi Isa kami terjemahkan Yesus Kristus. Malah sebaliknya. Iya bagus. Gitu, Bang. Jadi memang bagus Bang Juma gitu. Jadi Iya. kita itu tidak ada ketersinggungan. Karena selama ini kan ada yang menyinggung orang menjelaskan Yesus bahwa dia mati di salib. Bukan, jadi setelah dia terangkat naik surga. Justru kalau saya Bang, Gitu. Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban dan yang menggantikannya adalah Yesus. Itu saya. Oh, tenang. Itu tadi larinya bernarasi liar Bang Juma. Lah, faktanya yang disalib siapa menurut saudara? Enggak, yang jelas kalau dalam keimanan di dalam Bible sudah ada data-datanya, ya. Nabi Faktanya Yesus itu tersalib. Nah, kalau Ya, kalaupun itu dia, ada lagi itu narasi dia. di luar, Itu yang dia. mungkin mirip-mirip, yang Nabi Isa mirip-mirip, kami ya. terangkat, yang menggantikannya Yesus Anda. Itu dia ceritanya kan? Betul kan? Oh tidak Benar nggak? mungkin. Islam itu datang ke debat ketujuh, cuma kenapa Anda mau menyamakan debat pertama yang datang? Siapa yang menyamakannya? Ya udah, Kami- jadi kan bersepakat Yesus bukan Isa. Memang bukan Jadi bukan. memang- Nabi Isa kami diselamatkan, yang menggantikannya di atas tiang salib mati terkutuk adalah Tuhan Anda. Selesai kan? Ya, nggak apa-apa. Mau dia kami katakan Ya, seperti memang itu, kan? begitu. Itu ada Iya. pola pemikiran sendiri untuk memahami itu. Jadi kesepakatan ini kita pegang bersama-sama. Jadi betul. untuk kedepannya kita itu tidak lagi ada ketersinggungan. Kalau Ya. mau bertanya Jadi sama Nabi orang, Isa- ya jangan menjelaskan gitu ya. Jadi Nabi Isa terangkat ke langit, yang menggantikannya adalah Yesus. Nah, gitu Bang. Hah? Yesus yang mana lagi Bang Juma? Terkutuk pula. Lah, Tuhanmu yang kau sembah itu yang menggantikan dia. Kan tadi katanya nggak ada terkaitan. Isa itu dijelaskan di abad ke-7, Yesus itu di abad pertama. Mati Jauh dia. sekali lagi larinya ke sana. Pada abad pertama Tuhan kami mengutus nabinya bernama Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel. Hah? Tuhan Anda? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya bernama Isa alaihissalam turun ke bumi di tengah-tengah Oke, Bang Bani Juma, Israel, Bang. mengajarkan Tuhan Injil kami. kepada mereka. Pada saat kemudian orang Yahudi berusaha membunuh nabi kami diselamatkan, diangkat ke langit. Ada oknum yang menggantikannya. Kami tidak tahu siapa namanya, karena bukan kami yang melakukan itu. Tetapi ternyata hari ini Kristen mengatakan yang mati disalib di tengah-tengah Bani Israel itu namanya Yesus. Selesai perkara kan? Berarti yang menggantikan nabi kami, Isa alaihissalam pada masa itu, namanya Yesus berdasarkan informasi dari Kristen. Jadi muter-muter. Ini bukannya ini panadol udah kusiapin lagi nih Pak pencoba tadi kita kesini panadol. Ini Pak makan lagi panadol ini muter-muter lagi ini. Kalau di Al-Quran memang ada yang disalib, tapi bukan nabi Iya. kami. Ternyata yang disalib itu namanya Yesus.
Menurut siapa? Menurut Bible. Kok menurut dia? Kan kita bilang tadi kan sudah tidak ada keterkaitan. Biarkanlah Kristen Menurut- itu dengan imannya, biarkanlah Islam itu dengan Isanya. Iya, Itu. Isa tidak disalib. Hah? Yang disalib Ya, memang. itu Yesus Dalam Anda. pengajaran saya paham Bang Juma, Isa tidak disalib, Yesus disalib. Jadi tidak ada. Dari sisi manapun Anda bawakan tidak ada kesamaannya. Yesus itu data sejarahnya jelas, ya. Isa itu Anda yang tahu bagaimana. Iya. Di mana? Makanya saya katakan kepada saudara, tuan rumah Yesus adalah Bani Israel, bukan Romawi. Oke. Kemudian Nabi Isa tuan rumahnya juga adalah Bani Israel, bukan di Arab, tapi di Bani Israel. Keadaan yang ada kemudian, Nabi Isa di dalam Al-Quran diselamatkan ke langit, dan ada yang menggantikan yang diserupakan dengan dirinya. Siapa itu? Kami tidak tahu, karena bukan kami yang menyalib. Rupa-rupanya menurut Kristen, ketika mereka membaca hasil penyelidikan orang-orang terdahulu, mereka jadikan sebuah kitab suci, maka muncul di situ ternyata yang disalib itu namanya Yesus. Sederhana bukan? Berarti penyaliban Ini, itu betul Bang terjadi. Gitu. Tadi Bu. Anda udah saya upload sampai 3 kali dengan gas Anda mengatakan sekarang bahwa Yesus yang ada dalam Bible ini dengan Isa yang ada dalam Quran tidak ada keterkaitannya, tidak sama. Saya upload, ini Ya, saya upload lagi nih. memang tidak ada. Tapi kenapa lagi Anda jadi goyang lagi, jadi bikin saya Loh, makan border lagi, Bang Juma? Nabi Isa kami terangkat ke langit. Iya, nggak apa-apa Al-Quran mau terangkat ke langit. Oke, Al-Quran itu iman mengatakan- Anda. Al-Quran Yesus mengatakan- kami juga terangkat ke langit. Yesus yang mana dulu? Ya Yesus Yesus yang dijelaskan mana? dalam Bible ini. Yesus yang mana? Nah, Yesus itulah yang bermasalah. dijelaskan dalam Bible ini. Yesus di dalam Bible Anda kan ada 2. Yesus yang mana yang terangkat ke langit setelah mengalami penyaliban? Tidak ada yang Karena dua. ada 2. Itu Dengar, asumsi Bang, Anda, nggak dengar, bisa. dengar. Saya Jadi buktikan, gini, Bang, gini. ya. Saya buktikan, sabar. 10 detik aja, 10 detik. Tadi Anda membaca Matius 26. Inilah darahku, inilah dagingku. Anda baca coba di data nomor 29-nya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu pada hari yang baru bersama-sama kamu di dalam surga. Betul? Betul? Ini Bang Juma, tapi tolong, ini dengarkan, dulu, dengarkan, berarti Anda mau- dengarkan. berarti Dengarkan, Anda dengarkan. masih bertahan Dengarkan bahwa dulu. Isa adalah Yesus. Tidak ada hubungannya. Tidak ada Jadi hubungannya. bagaimana Dengarkan Anda saya. mau merujuk lagi ini biar Dengarkan Isa dengan Dengarkan yang saya dulu. dengan kesurupaannya. 10 detik, 10 detik. Tahu gitu loh. 10 detik. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur lagi ini sampai nanti di hari kemudian, yaitu di hari kerajaan Bapa atau di surga. Coba Anda tengok di dalam Yohanes 19:30. Yesus di situ minum anggur lalu mati. Berarti 2 oknum yang berbeda kan? Di sini di Matius 28, sorry. Matius 26 nomor 29, Yesus bersumpah tidak akan mau minum anggur lagi. Tapi setelah ada oknum di atas tiang salib, minum anggur dulu coy, maka matilah dia. Sama enggak Yesus yang inilah darahku dengan Yesus yang di tiang salib? Sama enggak? Oke, jadi gini Bang Juma, ternyata bukan pasukan Anda aja yang bikin saya pusing. Uban saya sampai bulu ketek saya udah ubanan Bang Juma ngadapin pasukanmu itu. Yang Ya, membuat sebentar Anda begini, pusing itu sebentar begitu. bukan, Ternyata Anda juga bikin saya pusing makan bodrek. Bukan saya yang membuat Anda pusing. Bible, saya hanya menunjukkan Bukan, di pasukan Matius. Anda itu kalau udah diskusi muter-muternya itu gak tanggung-tanggung. Bukan saya, Muter-muter sana, lompat sana, lompat sini gitu. Bukan saya. Kitab Anda dituliskan tidak ada kekompakan antara pengarangnya. Pengarang Matius mengatakan Yesus bersumpah tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Tapi Yohanes mengatakan sesaat sebelum Yesus mati di atas tiang salib, dia minum anggur yang dicucukkan di mulutnya, lalu dia berkata, sudah selesai, lalu matilah dia. Berarti 2 oknum yang berbeda. Jangan bilang saya yang membuat Anda pusing. Bible Anda penulisnya tidak kompak. Oke, jadi gini Bang Juma. Yang saya mau dapatkan tadi di sini, saya naik di sini Bang Juma, ya. Bukan yang untuk yang lain-lain. Saya mau mendapatkan standar bagaimana menghadapi saudara-saudara Muslim, apalagi Anda pimpinan tertinggi di API. Jadi saya mau mendapatkan ilmu Bukan bagaimana saya, Bang, sebenarnya Ustaz menghadapi
Soalnya saya itu ilmu kodoknya saya ketahan. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ini saya ketahan ya. Bodrek itu siap itu 24 satu hari. Kalau main Komal. Penulis Bible bang yang bikin pusing abang, bukan saya. Saya hanya Gini loh, belajar Juma. Bible Anda. Dan yang saya Gini. temukan data ini, bolak-balik antara satu sama yang lain cakar-cakaran. Bukan saya, bukan saya. Saya membaca data, bukan saya bang. Yohanes mengatakan Yesus minum anggur sebelum dia meninggal. Kemudian Matius mengatakan Yesus bersumpah tidak mau minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Mana yang betul? Atau jangan-jangan memang ada dua Yesus nih? Bukan saya bang. Ya sudahlah, istirahat maksud saya dulu. gini. Istirahat Kalau dulu, Anda istirahat. mengatakan Istirahat. mengatakan di sana Nanti ada dua Botrek Yesus. sudah 3 papan itu diminum. Nah Istirahat ini dulu. kan saya bukakan datanya. Saya bertanya sama Bang Juma, apakah yang tertulis dalam Bible kami yaitu kitab Injil yang mengatakan Yesus itu Isa? Tidak ada Tidak. keterkaitan. Oke. Makanya Memang saya upload tidak. tadi Bang Juma, saya mendukung. Iya. Oke. Memang Jadi tidak. harapan saya tadinya, oke lah berarti sudah bisa kita diskusi. Terus kalau ada saudara muslim bertanya, kita sudah menjelaskan secara kekristenan, orang itu menjelaskan secara Islam dengan Isanya kan itu. Ini datang lagi Anda bernarasi lagi, bikin saya pusing lagi, ambil bodrek lagi, padahal gue singkirin tadi. Ini tidak ada hubungannya Isa dengan Matius 26 dengan Matius Yohanes 19:30 itu nggak ada. Ini antara Yesus dan Yesus. Yang satu minum anggur, yang satu tidak, sudah bersumpah tidak mau minum anggur. Itu yang harus Anda pikirkan. Nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa ini. Ini Jadi, internal. Oke, jadi gini, kita runut dulu lah. Jadi yang menyangkut pada Nabi Isa dalam Quran itu dengan Babel ini di ayat mana? Di Nabi Isa nggak ada. Nabi Isa dalam Bible nggak ada. Ini Nabi Isa nggak ada di Ini Bible. bukan bodrek lagi, Bang Juma nggak mampan lagi dengan panadol ini. Ya nggak, soalnya udah mulai oleng aku Nabi menghadapi Isa Juma ini. nggak ada di Oleng. dalam Bible. Nabi Isa di Al-Quran. Tadi saya itu udah agak bangga saya itu sebagai pengikut Kristus tadi saya hapus Bang Juma ya. Saya mengatakan tidak ada keterkaitan tentang itu. Iya, memang nggak ada, Iya, Bang. betul. Nggak ada, Saya memang. pun berpikir seperti itu Bang Juma. Selama diskusi saya berpikir Emang tidak ada nggak kesinambungannya. Memang nggak ada. Ya, yang saya satu cuma lah- mengatakan iman saya, Nabi Isa saya itu diselamatkan. Iya tidak apa-apa. Saya tidak menyangkal itu Bang Juma. Tapi Itu hak penyaliban Anda itu, beriman. tapi penyaliban itu ada. Yang disalib itu yang menggantikannya. Nah, Biarkan aja yang ternyata disalib itu, biarkan aja yang disalib itu Yesus. Jangan lagi kalau Isa diangkat, biarkan aja ternyata yang diangkat, disalib gitu loh. itu namanya Yesus. Iya gini, Yesus yang diceritakan dalam gitu. Bible itu ya di abad pertama. Ini Isa yang diceritakan di abad ke-7. Ya, jadi Iya, bagaimana tapi Yesus yang diceritakan di abad pertama itu? Biarlah dia dengan ceritanya. diceritakan Nah, biarlah pada Isa abad di abad ke-7 dengan ke-7 ceritanya. Kan itu Bang Juma. sama seperti Nabi Musa. Apakah beda Nabi Musa yang ada kemudian di abad ke-14 sebelum Masehi dengan Nabi Musa yang diceritakan kemudian oleh kitab saudara? Sama atau beda? Sama. Sama. Tapi tahunnya beda, Bang. Enggak, gini, dalam penjelasan yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, ya, dengan Torah itu tidak ada yang berbeda, jelas. Kenapa bisa? Bagaimana dia Tahunnya kan menuliskan kitabnya berbeda. ada, Satu kan di gitu. abad Di kitab ketiga, Ulangan, satu di kitab abad Bilangan, kan jelas. 1400 sebelum Masehi, abad ke-14 sebelum Masehi. Tahunnya beda, masa sama? Oke, jadi gini Bang, kasihlah dulu saya dulu standar ilmu untuk menghadapi pasukan Anda ini. Soalnya saya udah udah kemana-mana, termasuk blender, ya. Itu bikin saya kemarin onam itu. Sebentar begini, lompat sana, lompat sini. Jadi cobalah dulu kasih dulu standar bagaimana Bukan, cara untuk sebenarnya begini, Bung. Kalau di Islam itu kan sudah final. Kristen itu musuh terberatnya itu Bible. Biblemu ini yang simpang siur. Kadang mengatakan aku Nah, tidak jadi akan gini, minum lagi Bang. anggur kecuali nanti di surga. Sebelum mati di Yohanes minum anggur dulu. Mana yang betul? Iya gini, biarlah orang Kristen yang punya kapasitas menjelaskan Bible, biarlah orang Islam yang punya kapasitas menjelaskan Quran gitu. Jadi memang itu, kalaupun ada memang orang ada mau bertanya, silakan jangan menjelaskan gitu. Nah ini terkadang kan, baru nanti masuk di rumah Bang Juma bawakan data ini. Nanti buka room di sana. Gini. Giliran ditanya mutar-mutar kayak kodok. Mutar sana, mutar sini, lompat, nggak tahu kemana-mana. Itu bikin saya makan bodrek bolak-balik Bang Juma. Iya. Nanti dibawa nanti di komalnya Bang Juma 1-2 ayat buka komal di sana. Udah muter-muter dia kan gitu. Oke lah kalau Bang Juma mungkin ada dalil yang membawakan data tapi dibawa dalil. Kalau dia enggak dilemparkan datanya tapi dia tidak bisa menjelaskan. Nah itu yang bikin saya pusing. Makanya Pak Bodrek itu udah nanya, ini kok bolak-balik habis bodrek di Medan ini katanya. Kenapa katanya?
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Yalah itu- bang, istirahat dulu bang, istirahat dulu bang, istirahat Ya, dulu. oke. Jadi gitu loh Bang Jom. Berarti standarnya itu berarti Yesus yang dalam Bible itu bukan Isa ya Bang ya? Ya, Oke, terima kasih Bang Juma. makasih. Untuk 3.300 penonton kita dengarkan pengakuan dari Mayor. pimpinan tertinggi dari Apologet. Mayor. Makasih aku cuma pamit mundur Bang Juma. Terima kasih atas Yor, wis. sambutannya. Oh, Ya ya. Bang Andi. Ini Makasih juga banyak ya semuanya. sampaikan juga kepada LAI semua istilah-istilah Islam itu dihapus juga termasuk kenaikan Isa Al-Masih, Kalau- gereja. kalau memang saya nanti- belum selesai kok. Gereja Isa Al-Masih banyak banget tuh gereja Isa Al-Masih tuh dihapus ya. Ya nanti saya kalaupun saya apa nanti saya coba nanti saya coret nanti pakai video nanti. Coret lagi tuh pilok. Ya, oke. Banyak Bagus dinding itu itu. saran bagus itu. Jadi memang tidak ada saling ketersinggungan nanti ya. Biarlah mereka dengan imannya, kita dengan iman kita. Oke. Ulangi kata-kata saya dulu, ulangi dulu. Hai gereja ada Isa Al-Masih. Belilah pilok dihapus sekarang juga. Coba diulang. Iya ya. Ini tugas Masya yang berat ini Bang Endi. Berarti aku harus bawa spidol nanti tiap hari nih. Spidol. Nanti Pak Isa nanti harus coret ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus Akbar. memberkati. Halo. Iya, iya. Iya, makasih bang Majar. Maaf kalau ada kata-kata yang buat anda bingung. Tugas berat dia beli pilok Banyuwangi.